Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat, penuh berkat untuk kita semua. Hari ini adalah Rabu 21 Agustus 2024. Bersama dengan seluruh gereja kita merayakan peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Siapakah sih Paus Pius ke-10 ini? Namanya adalah Giuseppe Melchior Sarto. Ia lahir pada tahun 1835. Ia adalah anak kedua dari 10 orang bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai tukang pos. Meski hidup miskin, hidup sederhana, orang tuanya sungguh sangat menghargai pendidikan. Dan Giuseppe adalah seorang anak yang cerdas. Pada tahun 1858, Giuseppe ditabiskan menjadi imam. Dan pasca wafatnya Paus Leo ke-13 pada tahun 1903, Kardinal Giuseppe akhirnya mengikuti pemilihan Paus, dan dalam konklav Kardinal Giuseppe Sarto terpilih menjadi Bapa Suci, Bapa Paus, dan ia mengambil nama Pius ke-10. Nama Pius atau Pio, wah, ini Paus Pius ke-10 ini, dia dijuluki sebagai Paus Ekaristi karena beliaulah yang mengingatkan agar umat menerima komuni kudus. Dia menggiatkan umat sedapat mungkin menerima komuni kudus setiap hari. Dan Paus Pius ke-10 ini juga yang membuka kesempatan bagi anak-anak untuk menerima komuni pertama. Paus Pius ke-10 pernah menuliskan sebuah wasiat, dan wasiatnya berbunyi begini: saya dilahirkan miskin, saya hidup dalam kemiskinan, dan saya ingin mati secara miskin pula. Luar biasa. Teladan yang sangat istimewa. Paus Pius ke-10 wafat pada 20 Agustus tahun 1914. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar.
Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun masing-masing menerima 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, shalom. Seorang petugas keamanan ya, waktu ini belum lama lah dia pernah mengeluh kepada saya. Dia ngerasa kayak gini, gajinya lebih kecil dibanding dengan rekan-rekan petugas keamanan yang lain yang telah berkeluarga. Dia bertanya kepada saya, kenapa ia tidak dapat tunjangan seperti petugas keamanan yang lain itu? Saya katakan, lah itu kan tunjangan anak dan istri, Pak. Istri, kalau bapak kan belum punya anak dan istri, jadi nggak dapat tunjangan itu. Kalau bapak dapat tunjangan itu istri siapa dan anak siapa, Pak? Lalu saya lanjutkan, Pak, kebutuhan orang yang berkeluarga kan beda dengan kebutuhan bapak yang masih jomblo. Saya aja, Pak, nggak pernah loh ngarepin tunjangan itu. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan perihal kerajaan Allah yang diumpamakan seperti pemilik kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ada yang spesial dari kisah ini, yakni sang tuan sendiri yang mengundang para pekerja untuk datang menuai di kebun anggurnya. Bukan menunggu untuk ada orang yang datang ngantri melamar, tidak. Tapi tuan ini yang proaktif, dia mendatangi tempat-tempat di mana banyak orang untuk mengundang orang-orang datang ke kebun anggurnya. Tuan ini tanpa kenal lelah mencari para pekerja untuk menuai di kebun anggurnya. Saya kira demikian pula dengan Allah kita, yang selalu mencari dan mengundang kita untuk kita mau menuai, bekerja sama dengan dirinya dalam mewujudkan hadirnya kerajaan Allah. Bukan perkara nanti dan kelak, namun hadirnya kerajaan Allah kini dan sekarang. Kerajaan Allah yang sekarang perlu diupayakan adalah agar kualitas hidup kita manusia semakin sejahtera dan semakin seturut dengan kehendak Allah. Maka kepada mereka yang hanya kongko-kongko, kepada mereka yang duduk-duduk nganggur tidak ada kerjaannya, Allah mengundang mereka untuk turut menuai di kebun anggurnya. Upahnya semua sama, 1 dinar sehari. Mungkin dari kisah ini kita berpikir seperti orang-orang yang telah bekerja dari awal hingga akhir, yakni berharap dapat lebih, ngarep ya. Namun yang digarisbawahi dalam kisah ini adalah sang pemilik kebun anggur yang murah hati, yang memperlakukan semua pekerjanya dengan upah yang sama sesuai dengan kesepakatan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, mau yang lahir duluan ataupun
mau yang baru hari ini lahir, mau yang mati duluan ataupun yang belakangan, upahnya sama. Sehari 1 dinar, yakni upahnya sama bagi orang yang percaya, yakni kerajaan Allah. Maka buat saya, jangan bermental seperti pekerja yang datang di awal, yakni bersungut-sungut dan berharap dapat lebih, mendapat lebih. Aku udah jadi Katolik dari lahir, Romo. Aku udah jadi pelayan dan aktivis gereja loh. Aku sudah sumbang gereja. Aku dulu belusukan untuk mendapatkan izin buat gereja. Dan aku yang cari dana loh buat gereja. Masa aku nggak dapat privilege? Masa aku tidak mendapatkan keistimewaan ketika aku udah melakukan ini dan itu? Wah, mental yang demikian mirip seperti pekerja yang bersungut-sungut mengharapkan upah yang lebih. Mental macam ini menjadikan apa yang dibuat, karya-karya yang dibuat, juga pelayanan-pelayanan yang dibuat menjadi pamrih dan berorientasi hanya pada diri sendiri. Aku udah ini loh, aku udah itu loh. Ingatlah kesepakatannya bahwa semua yang percaya akan beroleh kehidupan kekal. Ingatlah bahwa karya-karya yang kita buat, juga pelayanan, kita tujukan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan nama kita. Ingatlah bahwa kita ini hanyalah penggarap-penggarap, pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, di mana Dia sendiri yang datang untuk mengundang kita. Dan jangan lupa kesepakatannya bahwa Allah adalah Allah yang murah hati, yang akan mengaruniakan kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.